Nabi iki ku mertelaaken hijrahe Kanjeng Nabi ila Thaifi maring Thaif. Lamma ro'a ing dalem sumangsane ningali sapa ar-rasulu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam istihanata Quraisyin ing olehe menghinae wong Quraisy, ing olehe menghinae wong Quraisy bihi kelawan Kanjeng Nabi. Hajara mangka hijrah sapa Kanjeng Nabi fisanatil asyirati ing dalam tahun kang ke-10, fisanatil asyirati ing dalam tahun kang ke-10 ila Thaifi maring Thaif. Ma'a Zaid bin Harithata sartane sahabat Zaid bin Harithah, salah satu sahabat yang paling gagah ya, yang gagah, yang tampan. Wa tawajjaha lan madhep sapa Kanjeng Nabi ila Thaqifin maring Thaqif, maring kaum Thaqif. Wa talaba lan nyuwun sapa Kanjeng Nabi minhum saking Thaqif nusratahu ing nulungi Kanjeng Nabi. Nusratahu ya, nusratahu ing nulungi Kanjeng Nabi ala qaumihi ing atase kaume Kanjeng Nabi. Faraddu maka pada nolak sopo ahlu Thaqif alaihi ing atase Kanjeng Nabi raddan kelawan penolakan kobihan kang alam. Wa amaru lan pada perintah lan pada perintah sopo Thaqif sufaha'ahum ing piro-piro sufaha'ahum ing piro-piro wong bodohe Thaqif wa abidahum lan piro-piro kaulane Thaqif yasubunahu ing nyenta misuhi Kanjeng Nabi, yasubunahu ing nyenta misuhi Kanjeng Nabi wa romauhu lan balang sopo sufaha lan abid ing Kanjeng Nabi. Wa romauhu lan balang sopo sufaha lan abid ing Kanjeng Nabi bil hijarati kelawan watu, bil hijarati kelawan watu. Hatta salah sehingga mengalir, hatta salah sehingga mengalir opo adamu getih min araqi birih jelaihi, min araqi birih jelaihi saking piro-piro otot suku lorone Kanjeng Nabi, saking piro-piro otot suku lorone Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana sapa Zaid bin Harithah sahabat Zaid bin Harithah. Wa kana lan ana sapa Zaid bin Harithah sahabat Zaid bin Harithah iku yamna'u nyegah sapa sahabat Zaid anhu saking Kanjeng Nabi al ahjara ing pira-pira watu hatta usiba sehingga den kenai, hatta usiba sehingga den kenai sapa Zaid, hatta usiba sehingga den kenai sapa Zaid bijirahatin kelawan piro-piro luka, kelawan piro-piro luka. Kalau kata orang Jawa wetan mah tatu. Kalau lagu tatu kan ingatnya lagu tatu yang dinyanyikan oleh seorang anak
tunanetra yang suaranya suara emas dan diorbitkan sama Al-Mahfurlah gitu ya, Didi Kempot. Senajan kowe ngilang ra iso tak sawang nanging ya. Nah itu tatu. Falam malam yanal mangka ing dalem sumangsane ora merkoleh sapa Kanjeng Nabi. Falam malam yanal mangka sumangsane ora merkoleh sapa Kanjeng Nabi minhum saking Sakif khairon ing kebagusan roja'a mangka kembali sapa Kanjeng Nabi ila Makkah maring Makkah. Roja'a mangka kembali sapa Kanjeng Nabi ila Makkah maring Mekah. Ba'daan makatha ing dalem sawise nyenta Ba'da makatha ing dalem sawise nyenta mindel sapa Kanjeng Nabi ing dalem sawise nyenta mindel sapa Kanjeng Nabi bainahum ing dalem antarane Sakif syahron ing dalem sewulan. Syahran ing dalem sabulan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengalami banyak hinaan, cacian dan juga banyak hal dari orang-orang Quraisy terhadap Kanjeng Nabi, ya, maka akhirnya beliau mencoba untuk hijrah di tahun yang 10 menuju Taif. Di dalam perjalanan beliau didampingi oleh anak asuhnya yang senantiasa setia mendampingi dan menjaga beliau, yakni sahabat Zaid bin Harithah. Nah, tujuan pertama itu ya di dalam hijrahnya adalah Taif, karena dianggap masih berdekatan dengan Makkah. Di Taif itu beliau bertemu dengan sekelompok kaum yang berasal dari Sakif, ya, kaum Sakif. Nah, di situ Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan, meminta pertolongan kepada orang-orang Sakif, ya, atas perlakuan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jadi beliau di situ meminta keamanan, meminta perlindungan dari orang-orang Sakif, karena saudara-saudaranya dari kaum Quraisy sudah banyak menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beliau yang saat itu datang baik-baik ke Sakif, meminta bantuan juga dengan baik-baik, lah ternyata permintaan atau permohonan tersebut ditolak oleh sebagian besar orang-orang Sakif. Bahkan tidak hanya itu, mereka orang-orang Sakif memerintahkan, ya, orang-orang kaumnya untuk memusuhi dan bahkan waromauhu bil hijarah, melemparkan batu-batuan terhadap Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penolakan mereka
terhadap segala permohonan Kanjeng Nabi itu ya adalah penolakan yang tidak baik, rad dan qabihan, makanya kalimatnya itu. Jadi ditolak dengan sangat tidak baik. Bahkan akhirnya tadi setelah ditolak, kemudian Kanjeng Nabi itu dilempari batu oleh sebagian orang Bani Sakif, sehingga akibat dari lemparan-lemparan tersebut ya, sala ad-damu min araqibi rijlaihi, keluarlah darah-darah yang berasal dari kedua otot kakinya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena terus-terusan dilempari dengan batu. Bayangkan itu, Kanjeng Nabi di dalam memperjuangkan syiar Islam ya, sampai seperti itu, dilempari batu, luka-luka ya. Nah, kemudian di situ wakana Zaid bin Harithah yamna'u anhul ahjar, karena pada waktu itu yang bersama dengan Rasulullah adalah Zaid bin Harithah, maka Zaid bin Harithah itu orang yang pertama di dalam menjaga Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga beliau dari serangan-serangan orang-orang Thaqif, mencegah beliau agar tidak terkena lemparan-lemparan batu. Resikonya yang terjadi akhirnya hatta usiba. Ya. Di sini dikatakan hatta usiba bijirahatin fil ra'si, karena beliau itu melindungi Rasulullah dari terjangan-terjangan batu-batu tersebut, akhirnya batu-batu itu mengenai kepala daripada Zaid bin Harithah. Nah, jadi saking waduh, melihat keadaan yang seperti itu, langsung Zaid bin Harithah itu memproteksi Kanjeng Nabi agar tidak terluka. Resikonya ya akhirnya tadi Zaid bin Harithah kepalanya terkena lemparan batu sampai akhirnya banyak terdapat luka pada bagian kepalanya. Dan itu Kanjeng Nabi berada di Taif selama 1 bulan. Begitu 1 bulan dan menyadari bahwa ternyata orang-orang Thaqif itu tidak menerima dengan baik, falamma lam yanal minhu khairan, ya, ketika orang-orang Thaqif itu ya tidak menerima beliau dengan baik, akhirnya roja'a ila Makkah. Begitu tahu dan begitu sadar bahwa mereka orang-orang Thaqif itu menolak Kanjeng Nabi, maka setelah 1 bulan itu beliau memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Dan perlu diketahui, pada saat terjadinya lemparan-lemparan batu tersebut ya, sebenarnya fata'ahu Jibril alaihi salam wa qala lahu innallaha amarani an utiuka fi qaumik lamma sana'uhu ma'ak. Nih Muhammad, aku disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu taat kepadamu dan juga di dalam urusan kaummu dan terhadap apa-apa yang aku perbuat kepadamu. Ini orang enaknya diapain Muhammad? Intinya begitu. Saya dapat perintah langsung dari Allah. Nih orang enaknya diapain? Kalau umpamanya kita, Kang Nebi ataupun kalian melihat hal itu pastinya kan udahlah bril, verbal aja udah itu. Kampleng aja itu orang-orang tuh. Sama seperti kaumnya Nabi Lut, sama seperti kaumnya Nabi Nuh atau yang lainnya. Udah hancurin aja bril. Nggak usah pakai tapi-tapi. Itu malaikat Jibril juga ikut gemes, Allah subhanahu wa ta'ala juga ikut gemes, makanya menurunkan Jibril ke bumi untuk menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Ini enaknya diapain nih? Tapi Kanjeng Nabi menjawab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang kemarin saya katakan itu ya, yang semalam itu. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Wis bril, nggak usah. Lah sekian sing ngaku anak butuh anak sing pengennya mengkonon. Sing beda pendapat digutuki, digrataki, ya Allah. Kue duduk
anak putuhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabinya saja ketika mengalami hal-hal yang seperti itu malah mendoakan, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak pernah tahu. Jibril itu sudah gemas, tapi malah menjawabnya seperti itu. Nah, makanya faqala lahu Jibril sadaqa man simaka raufur rahim. Sampai aku benar. Nah, nah kemudian pada keterangan yang terakhir juga dikatakan beliau akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke kota Makkah. Nah, pada saat perjalanan menuju Makkah ini Kanjeng Nabi ya pas sampai di salah satu tempat yang bernama Nahlah. Nahlah itu tempat yang dekat dengan Taif ya. Ada sekelompok orang, ada segolongan kaum mendatangi Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan berupa manusia, ada yang mengatakan biasa. Inilah. Dan ternyata yang datang itu bukan manusia biasa, tapi jin. Ya. Ada segolongan jin yang saat itu mendengarkan Al-Qur'an. Dan ternyata mereka ini adalah merupakan orang-orang yang dulunya pernah ikut kepada Nabi Musa alaihis umurnya pira kowe jine. Ya, zamannya Kanjeng Nabi ternyata masih hidup. Zamannya Nabi Musa itu waduh, mana sana lagi kan? Dan itu mereka datang menemui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika rombongan Rasulullah yang waktu itu sedang membaca Al-Qur'an, sebagian dari mereka itu terdiam menyimak ya, menyimak alunan Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di situ setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran, menyatakan keimanan, dan akhirnya mereka itu menyampaikan kabar kepada kawan-kawannya. Kalau tidak salah, cerita ini ada di dalam surat Jin. Ada di surat Jin. Penasarannya kali dibaca surat Jin loh. Hitung-hitung undang Jin. Ya. Katanya ada yang begitu, kan undang Jin, udah baca surat Jin aja. Nanti juga tongol, iya silang undang-undang ada apa? Ide biang layu. Jungkit, no, langsung ruhe mayu, jasadnya ditinggal. Kayak film Casper kan gitu. Ada hantu, tulang-tulangnya ditinggal, ada melayu. Ya, jadi balungnya ditinggal, jadi apa kulit-kulitnya sih melayu dingin, menurut. As'ilatun utawi iki kupitakon, mata hajaro, mata indalep kapan hajaro hijrah sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taifi mari kota Taif. Kapan Kanjeng Nabi hijrah ke Taif? Fisanatil asyirah. Min man hajaro ma'hu, dengan siapa beliau itu hijrah? Dengan Zaid bin Harisah. Ilaman tawajjaha, ilaman maring sapa tawajjaha madhab sapa Kanjeng Nabi. Bertemu dengan siapakah beliau di sana? Ban al-qaum Thaqif. Hal ajabu talabahu, apakah mereka orang-orang Thaqif menerima apa yang dimohonkan oleh Kanjeng Nabi? Tidak, ya. Mereka faraddu alaihi raddan qabihan. Man kana man iku sapane wong iku kana ana sapa wong iku yudafiu nolak sapa man anhu saking Kanjeng Nabi. Pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang makanya yudafiu ya, yang melindungi, yang membela beliau? Zaid bin kam muddata iqamatihi, kam iku pira
muddatu iqamatihi utawi mangsane mukime Kanjeng Nabi bainahum ing dalam antarane Thaqif. Berapa lama beliau tinggal di sana? Syahron ya. Makata bainahum syahron. Beliau tinggal di sana selama 1 bulan. Oke. Al-khulasatu utawi iki kuringkasan lamastadda ing dalam sumangsane banget opo al-adza pilara. Opo al-adza pilarane wong Quraisy. Hajaro maka hijrah sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taifi maring Taif. Huwa ya utawi Kanjeng Nabi wa Zaid bin Haritsah lan Zaid bin Haritsah. Wa arada lan menyampaikan sapa Kanjeng Nabi amrohu ing perkarae Kanjeng Nabi ala Thaqifin ing atase kaum Thaqif. Faraddu maka nolak sapa Thaqif alaihi ing atase Kanjeng Nabi rodan kelawan penolakan kopihan kang jember. Wa adahu lan padha nglarani sapa Thaqif ing Kanjeng Nabi. Wa kana lan ana sapa Zaidun Zaid iku yadfa'u nolak sapa Zaid mbela sapa Zaid anhu saking Kanjeng Nabi al-ada ing piloro. Al-ada ing piloro. Ringkasannya antara lain adalah ketika orang-orang Quraisy itu semakin menjadi-jadi di dalam menghina dan menyakiti Kanjeng Nabi, akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah ke Taif bersama Zaid bin Haritsah. Di sana beliau memohon pertolongan kepada Thaqif. Akan tetapi kaum Thaqif menolaknya dengan keras, bahkan mereka menyakiti Kanjeng Nabi. Dan adapun orang yang membela atau melindungi Kanjeng Nabi dari segala gangguan orang-orang Thaqif adalah Zaid bin Haritsah. Nah, ini keterangannya adalah kurang lebihnya demikian ya, nggak usah panjang-panjang karena kalau toh terlalu panjang juga kurang enak, dan pastinya kalian yang perempuan juga nggak suka yang panjang-panjang, nantinya keloloden. Amit-amit. Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu. Utawi iki iku Isra Kanjeng Nabi wa mi'rajuhu lan mi'raje Kanjeng Nabi. Summa qala wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Rabbi fa'fa'na bi barakati wa binal husna bi hurmati wa amisna bi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakati wa binal husna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.